Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Merahman 70. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema yang berjudul Kisah Pemuda dalam Parit, oleh sebab apa? Sebelum video dimulai, alangkah baiknya berlangganan terlebih dahulu, yakni dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar mendapatkan pemberitahuan dan mengkonsumsi materi yang bermanfaat dan video yang update dan menarik. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan kisah Asyabul Uhdud. Sebagaimana yang menjadi asbabun nuzul surat Al-Buruj. Dalam sebuah hadits, Sunan Tirmidzi 3263, telah menceritakan kepada kami, Mahmud bin Ghailan, serta Abdu bin Humaid, maknanya satu, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami, Abdur Razak, dari M. Amar, dari Sabit Al-Bunani, dari Abdurrahman bin Abu Layla, dari Syuhaib, ia berkata, menjadi tradisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila telah beliau lakukan sholat, asar beliau berbisik, dan istilah berbisik menurut sebagian mereka adalah bergeraknya kedua bibir seolah-olah sedang berbicara. Kemudian beliau ditanya, wahai Rasulullah, engkau apabila melakukan sholat, asar berbisik-bisik? Beliau berkata, ada seorang nabi yang dibuat terkagum-kagum kepada umatnya, kemudian ia berkata, siapakah yang dapat menandingi mereka? Kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya, berilah pilihan kepada mereka antara dua hal, yaitu aku menghukum mereka atau aku kuasakan musuh mereka atas diri mereka. Kemudian mereka memilih hukuman, maka Allah menguasakan kematian atas diri mereka, hingga dalam sehari terdapat 70.000 orang yang mati. Syuhaib berkata, dan beliau apabila menceritakan hadits ini maka beliau menceritakan hadits yang lain. Beliau bersabda, dahulu terdapat seorang raja yang memiliki seorang dukun yang melakukan perdukunan untuknya, kemudian dukun tersebut berkata, carikan untukku seorang anak yang cepat faham, atau ia berkata, yang cerdas. Aku akan mengajarkan ilmuku ini kepadanya, karena aku khawatir mati sehingga ilmu ini terputus dari kalian, dan tidak ada di antara kalian orang yang mengetahuinya. Beliau bersabda, kemudian mereka carikan seorang anak muda untuknya sesuai sifat yang telah ia sebutkan, mereka perintahkan si anak muda agar datang dan menuju kepada dukun tersebut. Pergilah si anak muda kepadanya, sementara di tengah perjalanan anak tersebut terdapat seorang rahib di dalam sebuah tempat ibadah. M. Amar berkata, saya yakin para penghuni tempat-tempat ibadah pada saat itu adalah orang-orang muslim. Beliau bersabda, lalu anak tersebut bertanya kepada rahib tersebut, setiap kali anak tersebut melewatinya ia senantiasa bertanya kepadanya, hingga rahib tersebut memberitahukan kepadanya, ia berkata, sesungguhnya aku menyembah Allah. Beliau bersabda, anak itu mulai tinggal di tempat rahib tersebut dan seringkali terlambat berjalan kepada dukun. Maka si dukun tersebut mengirimkan utusan kepada keluarga anak tersebut yang inti pesannya, sesungguhnya ia hampir tidak datang kepadaku. Kemudian anak tersebut memberitahukan hal tersebut kepada rahib. Sang rahib berkata kepadanya, apabila dukun mengatakan kepadamu, di mana kamu? Katakanlah saja, bersama keluargaku, dan apabila keluargamu berkata kepadamu, di mana engkau? Maka beritahukan bahwa engkau bersama dukun tersebut. Beliau bersabda, ketika anak tersebut dalam keadaan demikian, tiba-tiba ia melewati sekelompok orang banyak yang telah tertahan oleh seekor binatang. Sebagian mereka mengatakan bahwa binatang tersebut adalah singa. Beliau bersabda, kemudian anak tersebut mengambil sebuah batu, dan berkata, ya Allah, apabila yang dikatakan rahib tersebut adalah benar maka aku memohon kepadamu agar aku dapat membunuh binatang tersebut. Beliau bersabda, kemudian ia melempar dan membunuh binatang tersebut. Lalu orang-orang berkata, siapa yang membunuhnya? Mereka mengatakan, anak tersebut. Maka orang-orang terkejut dan berkata, sungguh anak ini telah mengetahui ilmu yang tidak diketahui seorang pun. Beliau bersabda, kemudian seorang buta mendengar hal tersebut, kemudian ia berkata kepada anak tersebut, apabila engkau mampu mengembalikan penglihatanku maka engkau mendapat bonus demikian dan demikian. Anak tersebut berkata, aku tidak menginginkan ini darimu, akan tetapi bagaimana pendapatmu apabila penglihatanmu kembali, apakah engkau akan beriman dengan zat yang telah mengembalikannya? Ia berkata, ya. Beliau bersabda, kemudian ia berdoa kepada Allah hingga Allah mengembalikan penglihatan orang tersebut kepadanya. Lalu orang buta tersebut beriman, kemudian perkara mereka sampai kepada raja.
Lalu ia mengirim utusan kepada mereka dan mereka pun dihadirkan. Raja tersebut berkata, "Sungguh aku akan membunuh setiap orang di antara kalian dengan pembunuhan yang belum pernah aku lakukan kepada pelakunya." Kemudian ia perintahkan agar mendatangkan rahib dan orang yang buta. Kemudian ia letakkan gergaji di tengah kepala salah seorang di antara mereka dan membunuhnya, serta membunuh yang lainnya dengan pembunuhan yang lain. Kemudian ia perintahkan agar mendatangkan anak muda tersebut, kemudian ia berkata, "Bawalah ia pergi ke gunung ini dan ini, lalu lemparkan dia dari puncaknya." Kemudian mereka pun membawanya pergi menuju gunung tersebut. Tatkala mereka telah sampai ke tempat tersebut untuk melemparkan anak tersebut darinya, mereka jatuh dari gunung tersebut hingga tidak ada yang tertinggal di antara mereka kecuali anak tersebut. Beliau bersabda, kemudian anak tersebut kembali, lalu raja memerintahkan agar mereka membawanya pergi ke laut kemudian melemparkannya di dalam laut. Anak tersebut dibawa ke laut, kemudian Allah menenggelamkan orang-orang yang bersamanya dan menyelamatkannya. Kemudian anak tersebut berkata kepada raja, "Engkau tidak dapat membunuhku hingga engkau menyalibku dan memanahku, apabila engkau memanahku maka ucapkan, dengan nama Allah Tuhan anak ini." Kemudian ia perintahkan agar anak tersebut disalib, maka anak itu pun disalib, kemudian ia memanahnya dan mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhan anak ini. Beliau bersabda, kemudian anak tersebut meletakkan tangannya di atas kening setelah dipanah, kemudian mati. Lalu orang-orang berkata, "Sungguh anak ini telah mengetahui ilmu yang tidak diketahui oleh seorang pun, maka kami beriman kepada Tuhan anak ini." Beliau bersabda, kemudian dikatakan kepada raja tersebut, "Apakah engkau tidak bersabar untuk diselisihi oleh 3 orang? Seluruh manusia telah menyelisihimu." Beliau bersabda, kemudian dibuatlah parit yang besar, kemudian dilemparkan padanya kayu bakar, serta api, kemudian ia mengumpulkan orang-orang dan berkata, "Barang siapa yang kembali dari agamanya maka kami akan membiarkannya, dan barang siapa yang tidak kembali maka kami akan melemparkannya ke dalam api ini." Lalu ia mulai melemparkan mereka ke dalam parit-parit tersebut. Beliau bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman mendokumentasikan sejarah tersebut, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Huran Surat Al-Buruj 48. Beliau bersabda, adapun anak tersebut telah dikuburkan. Dan disebutkan bahwa ia dikeluarkan dari pekuburan pada zaman Umar bin Al-Khattab sementara jari-jarinya di atas keningnya, sebagaimana ia meletakkannya ketika dibunuh. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe